Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Ariyanti, NPM 1812525, mata kuliah Akhlak Tasawuf, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Yang saya hormati Bapak Jainullah selaku pengampu Akhlak Tasawuf. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang mahabbah, pengertian dari mahabbah, tujuan dan kedudukan mahabbah. Yang pertama, pengertian mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba yahibbu muhabbatan yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam. Selain itu, al-mahabbah dapat pula berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan. Selain itu, al-mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Selain itu, al-mahabbah dapat pula berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual, seperti cinta seorang anak pada orang tuanya maupun sebaliknya. Kata mahabbah tersebut selanjutnya digunakan untuk menunjukkan pada suatu paham atau aliran dalam tasawuf. Dalam hubungan ini, mahabbah objeknya lebih ditunjukkan kepada Tuhan. Pengertian mahabbah dari segi tasawuf lebih lanjut dikemukakan Al-Qushairi, yaitu al-mahabbah adalah merupakan hal atau keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikannya atau kemutlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Harun Nasution mengatakan bahwa mahabbah adalah cinta dan yang dimaksud cinta ialah cinta kepada Tuhan. Lebih lanjut, Harun Nasution mengatakan pengertian yang diberikan kepada mahabbah antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memeluk kepatuhan pada Tuhan dan membenci sikap melawan kepadanya. Yang kedua, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Yang ketiga, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali dari yang dikasihi, yaitu Tuhan. Sementara itu, ada pula pendapat yang mengatakan al-mahabbah adalah satu istilah yang hampir selalu didampingi dengan makrifat, baik dalam kedudukannya maupun dalam pengertiannya. Kalau makrifat adalah merupakan tingkatan pengetahuan kepada Tuhan melalui mata hati atau al-qalb, maka mahabbah adalah perasaan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta atau roh. Seluruh jiwanya terisi oleh rasa kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, poin B, alat untuk mencapai mahabbah. Para ahli tasawuf menggunakan pendekatan psikologi untuk mencapai mahabbah, yaitu pendekatan yang melihat adanya potensi rohaniah yang ada dalam diri manusia. Harun Nasution dalam bukunya Falsafah dan Mistis dalam Islam mengatakan bahwa alat untuk memperoleh makrifah oleh sufi disebut sir. Dengan mengutip pendapat Al-Qushairi, Harun Nasution mengatakan bahwa dalam diri manusia ada 3 alat yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Pertama, al-qalb atau hati sanubari.
sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Kedua, ar-roh sebagai alat untuk mencintai Tuhan. Yang ketiga, sir, yaitu alat untuk mencintai Tuhan. Sir lebih halus dari roh. Kelihatannya sir terdapat di roh dan roh bertempat di qalb atau hati. Dan roh lebih halus dari qalb, dari sir timbul dan dapat menerima iluminasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau qalb dan roh telah suci sesuci-sucinya dan kosong sekosong-kosongnya, tidak berisi apapun. Lanjut poin yang C, yakni tokoh yang mengembangkan mahabbah. Hampir seluruh literatur bidang tasawuf menyebutkan bahwa tokoh yang memperkenalkan ajaran mahabbah ini adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Hal ini didasarkan pada ungkapan-ungkapannya yang menggambarkan bahwa ia menganut paham tersebut. Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang zahid perempuan yang amat besar dari Basrah, Irak. Ia hidup antara tahun 713 sampai 801 Hijriah. Sumber lain menyebutkan bahwa ia meninggal dunia dalam tahun 185 Hijriah atau 796 Masehi. Menurut riwayatnya, ia adalah seorang hamba yang kemudian dibebaskan. Dalam hidup selanjutnya, ia banyak beribadah, bertaubat, dan menjauhi hidup duniawi. Ia betul-betul hidup dalam keadaan zuhud dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan. Ia terkenal sebagai ulama sufi wanita yang mempunyai banyak murid dari kalangan wanita pula. Rabi'ah menganut ajaran zuhud dengan menonjolkan falsafah hub atau cinta dan syauq atau rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pernyataannya yang melukiskan falsafah hub dan syauq yang mewarnai kehidupannya adalah yang artinya, saya tidak menyembah Allah karena takut kepada nerakanya, dan tidak pula tamak atau untuk mendapatkan surga, karena hal itu akan menjadikan saya seperti pencuri imbalan yang berakhlak buruk. Atau ketahuilah bahwa saya menyembahnya karena cinta dan rindu kepadanya. Untuk poin yang selanjutnya, yang D, mahabbah dalam Al-Quran dan hadis. Paham mahabbah sebagaimana disebutkan di atas mendapatkan tempat di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa antara manusia dengan Tuhan dapat saling bercinta. Misalnya ayat yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah, yang artinya, jika kamu cinta kepada Allah, maka turutlah aku dan Allah akan mencintai kamu. Kesimpulannya, mahabbah artinya kecintaan yang mendalam secara ruhian, sepenuh hati pada Tuhan, sehingga sifat-sifat yang dicintai atau Tuhan masuk ke dalam diri yang dicintai. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesenangan batiniah yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa. Alat untuk memperoleh makrifah oleh sufi disebut sir. Dengan mengutip pendapat Al-Qushairi, Harun Nasution mengatakan bahwa dalam diri manusia ada 3 alat yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Pertama, al-qalbi atau hati sanubari sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Kedua, roh sebagai alat untuk mencintai
Tuhan. Ketiga, sir, yaitu alat untuk mencintai Tuhan. Robiah al-Adawiyah adalah seorang tokoh mahabbah. Ia terkenal sebagai ulama sufi dan seorang zahid wanita yang mempunyai banyak murid dari kalangan wanita pula. Robiah menganut ajaran zuhud dan menonjolkan falsafah hub atau cinta dan syauk atau rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan Tuhan dapat saling mencintai karena alat untuk mencintai Tuhan, yaitu roh. Roh adalah berasal dari roh Tuhan. Roh Tuhan dan roh yang ada pada manusia sebagai anugerah Tuhan bersatu dan terjadilah mahabbah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.